PT KAI luncurkan kereta ekonomi kerakyatan. THR swasta wajib cair H-7 Lebaran. Polri ungkap jaringan perdagangan bayi. Lawan arus dan tabrak sejumlah kendaraan minibus di masa. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, peristiwa, olahraga, dan juga ekonomi, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama dari Komisi 3 DPR yang menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga ABK kapal Batam, Fandi Ramadan, beserta kuasa hukumnya Hotman Paris di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam rapat ini untuk menindaklanjuti perihal kasus ABK kapal di Batam, Fandi Ramadan yang dijatuhi hukuman pidana mati. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga ABK kapal Batam, Fandi Ramadan, beserta kuasa hukumnya Hotman Paris di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat kali ini untuk menindaklanjuti perihal kasus ABK kapal di Batam, Fandi Ramadan yang dijatuhi hukuman pidana mati. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan, RDPU bukan untuk mengintervensi aparat penegak hukum, melainkan memastikan proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dirinya mengatakan DPR sebagai pembuat undang-undang sekaligus pengawas kerja penegakan hukum dapat menyampaikan sikapnya kepada pengadilan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi 3 DPR RI bukan saja menilai penerapan kebijakan secara umum, tapi juga menanggapi kasus-kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Komisi 3 jelas tidak mengintervensi secara teknis perkara-perkara yang sedang diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, kewajiban kami memastikan pelaksanaan tugas mitra kami, aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan artifisial atau AI bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan ini disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menerima audiensi ASEAN Foundation di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 25 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, delegasi ASEAN Foundation diantaranya memaparkan program AIM ASEAN, sebuah inisiatif pelatihan AI yang dirajang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di kawasan Asia Tenggara. Disampaikan bahwa di Indonesia program ini dijalankan bersama mitra lokal, termasuk Kumpul Impact dan Kaizen Room. Wapres pun menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan artifisial atau AI bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Untuk inisiatif UMKM sendiri, Pak Wapres sangat mendukung ya, karena kita melihat juga bahwa UMKM ini adalah salah satu tonggak perekonomian di Indonesia. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan pelatihan AI khususnya UMKM di seluruh Indonesia, beliau akan mendukung, baik mungkin secara aksesnya kepada UMKM, kemudian juga secara tempatnya, dan kita akan support juga dari hal knowledge-nya. Jadi memang kita mengharapkan ada kolaborasi dengan pemerintah, dan Bapak Wapres sangat mendukung itu. Melalui penguatan literasi dan pelatihan AI yang menyasar masyarakat umum maupun pelaku usaha, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tapi juga mampu bangun kedaulatan digital berbasis kapasitas sumber daya manusia yang unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sedangkan tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal Hastiadi, memastikan produk yang diimpor dari Amerika Serikat akibat perjanjian perdagangan timbal balik tidak bersinggungan dengan produk dalam negeri. Pemerintah menegaskan kesepakatan perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat tidak akan mengancam produk domestik. Tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal Hastiadi, mengatakan, komoditas yang diimpor dari Amerika Serikat pada dasarnya bukan pesaing langsung produksi dalam negeri. Menurutnya, sebagian besar barang yang akan dibeli Indonesia merupakan kebutuhan industri atau komoditas yang tidak bertabrakan secara langsung dengan produk lokal. Beberapa komoditas yang masuk daftar impor antara lain yakni kapas, jagung, hingga beras. Secara umum, apa yang dibeli dari US itu adalah sebenarnya produk-produk yang tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk di dalam negeri. Itu secara umum ya, meskipun ada beberapa irisan-irisannya. Nah, tentunya beberapa produk-produk yang memang dibutuhkan impor ya, yang juga tadi seperti jagung, terus kemudian ada beras ya, itu pasti akan kita notifikasi ke Kementerian Pertanian. Kalau dianggap ini kemudian mengganggu kepentingan ekonomi lokal, ya kan kita bisa bernegosiasi lagi, selalu ada escape clause-nya, asalkan ini tidak melanggar national interest gitu. Nah, tapi sementara ini yang sesempit yang saya pahami bahwa komitmen kita untuk membeli barang-barang tersebut adalah tidak sangat mengganggu produksi kita. Misalnya beras itu sangat limited karena mereka kan juga bukan produsen beras juga kan. Tidak banyak juga gitu kan. Jadi tidak mengganggu secara umum kapasitas nasional. Kendati demikian, pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam pengawasan sektor teknis terkait, khususnya Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain dari Majelis Ulama Indonesia yang menilai pengusaha Amerika Serikat tidak akan mengabaikan sertifikasi halal saat masuk ke pasar Indonesia. Mereka diyakini tetap mempertimbangkan aspek halal demi menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari kerugian bisnis. Di tengah polemik kabar produk impor Amerika tanpa sertifikat halal, Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Zaitun Rasmin meminta persoalan ini disikapi secara rasional dan juga proporsional. Ia menilai isu tersebut perlu dilihat dari sudut pandang logika bisnis, bukan sekedar spekulasi yang memicu keresahan. Menurut Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu, pelaku usaha di Amerika Serikat tentu memahami karakter pasar Indonesia yang mayoritas Muslim dan juga sensitif terhadap label halal. Karena itu, kecil kemungkinan produsen besar mengabaikan sertifikasi halal saat ingin menembus pasar Indonesia. Ia menjelaskan bisa jadi produk tersebut telah mengantongi sertifikat halal di negara asal, namun terkendala pada aspek administratif atau rekognisi lembaga sertifikasi luar negeri di Indonesia. Ia mendorong pemerintah mempercepat proses penyetaraan lembaga halal yang kredibel, serta mengajak masyarakat tetap tenang sambil menunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Saya yakin secara bisnis, para bisnismen, para pedagang di Amerika telah tahu bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim itu sudah aware, sudah peduli tentang yang namanya produk-produk yang berlabel halal. Jadi saya yakin mereka tidak mau rugi kalau masuk ke sini tanpa label halal. Tapi bagi saya ini hal yang harus kita tabayun. Karena dalam Islam ini sangat penting tidak buru-buru mengambil kesimpulan sebelum jelas. Apalagi hal-hal yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Kita dilarang untuk memutuskan terhadap suatu berita yang dapat menimbulkan musibah pada orang lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan penerimaan pajak Januari 2026 naik 30%. Belanja negara juga dipercepat mendukung perbaikan kondisi ekonomi nasional. Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Senin 23 Februari, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan realisasi APBN 2026 menunjukkan kinerja solid hingga 31 Januari. Pendapatan negara mencapai 172,7 triliun, tumbuh 9,5% dibanding periode sama 2025. Terutama dari penerimaan pajak sebesar 116,2 triliun naik 30,7%.
Pertumbuhan pajak terutama didorong sektor industri pengelolaan dan perdagangan, menandakan kondisi ekonomi semakin membaik. Dari sisi belanja, realisasi Januari 2026 sebesar 227,3 triliun, naik 25,7% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu program makan bergizi gratis yang mencapai 19,5 triliun, serta belanja untuk sekolah, bantuan sosial, irigasi, ketahanan pangan, dan belanja pegawai. Pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Dirjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026. Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026. Meski belanja dipercepat, Purbaya menegaskan pengelolaan APBN tetap kredibel dengan defisit anggaran terkendali. Ia optimis kombinasi peningkatan pendapatan dan percepatan belanja akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menjamin harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Meski begitu, Budi tak menampik jika di daerah tertentu harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi di atas HET, dengan pihaknya harus berkoordinasi agar tidak terjadi hambatan distribusi ke daerah tersebut jelang Hari Raya. Pemerintah terus melakukan pemantauan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP hingga pengecekan langsung ke sejumlah daerah pada pekan pertama di bulan Ramadan. Dari hasil pemantauan tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Meski begitu, Budi tak nampik jika di daerah tertentu harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi di atas HET. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak terkait agar tak terjadi hambatan distribusi ke daerah tersebut jelang Hari Raya. Menghadapi Lebaran, kami sampaikan kepada masyarakat, beberapa hari ini kami terus memantau perkembangan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok melalui SP2KP, dan juga kemarin kami melakukan pengecekan langsung ke PD di Aceh. Harga barang-barang relatif stabil, pasokan terjaga. Memang ada mungkin daerah tertentu yang harganya naik di atas HET atau sama dengan HET, tapi di daerah lain juga banyak yang sama dengan atau di bawah HET. Tetapi secara keseluruhan harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil dan sesuai dengan HET. Ya, jadi untuk daerah-daerah yang mungkin agak tinggi kita terus koordinasi agar pasokannya tidak terhambat sehingga kita pastikan bahwa menjelang Lebaran ini semua harga dan pasokan terjamin. Kemarin ketika kita di PD Aceh, kita ingin memastikan daerah tersebut yang sebelumnya terdampak oleh bencana, dan kemarin kami lihat semua harganya relatif stabil. Kebanyakan harga di bawah harga acuan karena menurut para pedagang, para pemasok, kebutuhan dari luar kota, termasuk juga dari luar provinsi yang selama ini berjalan, kemarin sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah Lebaran ini semua dapat terjaga baik harga maupun pasokannya.
Mendak berharap baik harga maupun pasokan barang kebutuhan pokok pada momen Lebaran tahun ini bisa terjaga dengan baik. Dari Jakarta, Dio Malo, Sinpo TV melaporkan. Informasi lain datang dari PT Kereta Api Indonesia Persero yang perkenalkan kereta ekonomi kerakyatan untuk mudik Lebaran 2026. Layanan baru ini menawarkan kursi lebih lega yang bisa diatur arah perjalanannya sehingga para pemudik lebih nyaman dan harganya tetap terjangkau. Mudik Lebaran 2026 segera dimulai dan perjalanan dengan kereta api kini hadir dengan pengalaman baru yang lebih nyaman. PT Kereta Api Indonesia Persero memperkenalkan kereta ekonomi kerakyatan, hasil modifikasi dari kereta ekonomi AC generasi sebelumnya. Inovasi ini menghadirkan kursi lebih lega yang bisa diatur mengikuti arah perjalanan, sehingga penumpang tidak lagi duduk berhadapan atau merasa mundur saat kereta bergerak. Harga tiket kereta ekonomi kerakyatan ditempatkan di atas tarif ekonomi PSO, tetapi masih lebih terjangkau dibanding ekonomi komersial. Konsep ini dibuat untuk memberi keseimbangan antara harga dan kenyamanan, sekaligus menjawab masukan masyarakat yang menginginkan mudik lebih nyaman. Kereta ini akan melayani relasi Pasar Senen Lempuyangan Yogyakarta dengan 5 kereta eksekutif dan 4 kereta ekonomi kerakyatan. Menyediakan total kapasitas 250 tempat duduk eksekutif dan 372 ekonomi kerakyatan. Diketahui jadwal operasional KA 7039, tambahan Lempuyangan Pasar Senen pukul 6 hingga 13:56 waktu Indonesia bagian Barat, dan KA 7040, tambahan Pasar Senen Lempuyangan pukul 15:25 hingga 22:57 waktu Indonesia bagian Barat. Penjualan tiket dibuka mulai 25 Februari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret sampai 1 April. Dengan tambahan kapasitas dan peningkatan kenyamanan ini, KAI menargetkan perjalanan mudik tahun ini lebih lancar, aman, dan menyenangkan bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Korlantas Polri yang menegaskan kesiapan penuh menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Comment Center di kilometer 188 Tol Cipali dipastikan siap 100% untuk mendukung operasi ketupat 2026. Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri berkomitmen menjamin kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Kakor Lantas Polri Agus Suryo Nugroho meninjau langsung kesiapan Command Center di kilometer 188 Tol Cipali. Pusat kendali ini menjadi sentral pemantauan modern berbasis CCTV untuk mengawasi pergerakan lalu lintas para pemudik secara real time. Pemantauan juga didukung teknologi drone serta sistem e-tol yang terintegrasi guna mempercepat respon jika terjadi kepadatan atau gangguan di lapangan. Selain itu, perbaikan jalan di seluruh jalur mudik ditargetkan rampung hingga H-10 sebelum Lebaran. Laga ini diharapkan mampu mewujudkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat. Korlantas juga menghimbau masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan dan merencanakan perjalanan dengan baik. Hari ini kita semuanya dengan stakeholder masih dalam rangka survei, dalam rangka kesiapan lokasi ketupat. Tadi kita singgah di kilometer 81, jadi kita mempersiapkan checkpoint dan kita dilanjutkan sama-sama menyusuri jalan tol sampai kilometer 188. Bukan hanya survei saja, juga menghadirkan infrastruktur teknologi. Jadi nanti ada VTOL, ada drone untuk memantau arus. Dan kita survei bukan hanya di Trans Jawa. Kemarin kami ke Sumatera, kami ke Bali, kami ke Jawa Timur, memastikan bahwa kolaborasi semuanya berjalan. Pada saat operasi ketupat nanti, rekonstruksi daripada skenario manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar arus yang mudik dan balik, kami ada evaluasi tentang cara bertindak kontraflow dan one way-nya akan kita perbaiki. Jadi diharapkan dengan rekayasa lalu lintas itu perjalanan lebih cepat, kelancaran lebih cepat, dan tentunya akan terpantau dengan CCTV dan Command Center yang ada di 29, 188 termasuk drone dan VTOL yang nanti kita terbang.
Dengan kesiapan teknologi dan personel yang optimal, Korlantas Polri optimis operasi ketupat 2026 dapat berjalan lancar dan minim kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, pemerintah menegaskan kondisi pengelolaan sampah nasional saat ini masih jauh dari ideal dan memerlukan perubahan secara menyeluruh. Menteri Lingkungan Hidup menyebut Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 sebagai titik balik transformasi total tata kelola sampah di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyatakan bahwa kondisi sampah nasional saat ini masih dalam status darurat. Hal ini disampaikan dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 yang diharapkan menjadi momentum perubahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Saat ini baru sekitar 25% sampah nasional yang terkelola dengan baik, sementara sisanya masih berpotensi mencemari lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma lama kumpul, angkut, buang tidak lagi relevan untuk menangani krisis sampah. Penanganan harus dimulai dari hulu, melalui pengurangan sampah dari sumber, penerapan prinsip 3R, ekonomi sirkular, serta penghentian praktik open dumping. Pemerintah menargetkan tingkat pengelolaan sampah nasional mencapai 63,41% pada 2026 dan 100% pada 2029 sesuai RPJMN. Menteri juga menekankan peran kepala daerah sangat krusial karena tanpa komitmen daerah, target nasional sulit tercapai. Langkah ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar penanganan sampah dilakukan secara sistematik dan terukur. Rakornas ini diharapkan menjadi konsolidasi aksi nyata menuju Indonesia asri, aman, sehat, resik, dan indah. Dari akhir ya untuk tahun 2025 dari nilai kinerja sampah nasional kita tentu belum seluruhnya sempurna penilaiannya, tetapi kita berupaya untuk sekomprehensif mungkin. Jadi kita tidak menilai di mukanya kota atau mukanya kabupaten, kita langsung di belakangnya di dapur, sungai dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini secara nasional belum satupun kabupaten kota yang memenuhi syarat untuk disertifikasi dengan lokasi keluarga. Paling tinggi dari pelaksanaan tata kelola sampah hanya pada sertifikat menuju kota. Pemerintah berharap melalui Rakornas ini sinergi pusat dan daerah semakin kuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Semarak kebersamaan Imlek Festival 2557. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Masjid Al-Alam Marunda yang merupakan salah satu cagar budaya Betawi sejak tahun 1975 sekaligus warisan bangunan Islam tertua di Jakarta. Berlokasi di pinggir pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Sipitung karena letaknya yang tak jauh dari rumah tokoh adat Betawi tersebut. Dan cerita sejarah di baliknya, kami berikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di bulan Ramadan ini tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi masjid-masjid bersejarah yang ada di Jakarta. Nah, saya akan mengajak Anda ke salah satu masjid yang ada di Cilincing, Jakarta Utara, yaitu di Masjid Al-Alam Marunda yang menyimpan banyak sekali cerita bersejarah dan juga keunikan-keunikan dari arsitekturnya. Nah, untuk itu seperti apa sih cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dan mengapa masjid ini menjadi masjid bersejarah? Ikuti saya. Masjid Al-Alam Marunda
dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Jakarta. Konon, masjid bersejarah ini sudah berdiri lebih dari 400 tahun lalu dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang perkembangan Islam. Menariknya, ada dua versi cerita tentang berdirinya Masjid Al-Alam Marunda. Yang pertama, masyarakat setempat percaya bahwa masjid ini dibangun dalam satu malam oleh para wali. Sementara itu, cerita lainnya mengatakan bahwa masjid ini dibangun oleh Fatahillah saat merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan kerajaan Pajajaran. Mengenai sejarah Masjid Al-Alam Marunda, ini ada terdiri dari dua versi. Pertama, versi orang tua kita, kedua yaitu versi daripada penelitian yaitu dinas Purbakalan pada tahun 1980-an. Pertama, dari versi orang-orang tua kita bahwa Masjid Aulia Al-Alam Marunda ini yaitu dibangun dalam waktu semalam oleh para aulia. Itu dari generasi ke generasi diceritakan bahwa Masjid Al-Alam ini didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia. Versi keduanya, masjid ini setelah diteliti oleh Dinas Kepurbakalan pada saat tahun 80-an, diteliti dari jenis bangunannya, dari jenis bahan bangunannya, dari jenis arsitekturnya, dan perkirakan seperti itu. Diperkirakan bahwa masjid ini dibangun di abad ke-16, yaitu oleh siapa? Oleh Adipati Bahurekso bersama Raden Fatahillah. Yang pada saat beliau akan menyerang pelabuhan Sunda Kelapa, beliau singgah dulu di Marunda seperti itu. Dan beliau singgah di Marunda, pada saat beliau singgah di Marunda untuk menyusun pasukan, beliau itu membangun masjid. Itulah cerita daripada yang diteliti dari Dinas Kepurbakalan. Bangunan dengan arsitektur klasik di Masjid Al-Alam Marunda ini juga menjadi ciri khas serta keunikan lain yang dapat menarik minat pengunjung serta peziarah yang datang. Tak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Kota Jakarta. Sebenarnya Masjid Al-Alam Marunda itu mempunyai keunikan. Pertama dari arsitekturnya. Arsitekturnya itu ada unsur 4 kebudayaan arsitektur Masjid Al-Alam Marunda itu. Arsitektur kebudayaan apa? Pertama yaitu dari 4 itu terdiri pada yaitu daripada kubah tumpang atau joglo. Itu di atas seperti masjid-masjid di Jakarta yang kita lihat itu kebanyakan ya kubahnya bulat dan juga di atasnya ada bulan bintangnya. Arsitektur yang kedua yaitu kita lihat daripada jure atau wungan. Kalau orang Betawi bilang itu adalah wungan yang menjorok dari atas ke bawah. Itu melambangkan daripada arsitektur Tionghoa. Kenapa? Kalau dibilang arsitektur Tionghoa itu dia lengkung naga. Jadi dari atasnya rata, ke bawahnya melengkung seperti itu. Ya, jadi pada saat air nanti hujan, dia akan ngebuang ke luar, nggak kena di bangunan itu sendiri. Jadi disebutnya arsitektur lengkung naga. Misalnya kita lihat di kelenteng-kelenteng seperti itu kebanyakan dia tuh dari atasnya lurus ke tengahnya melengkung seperti itu. Nah itu dibilang arsitektur lengkung naga. Masjid Al-Alam Marunda dari keunikannya yaitu pertama yaitu 4 unsur kebudayaan. Pertama unsur Jawa, kedua Tionghoa, ketiga Eropa, keempat yang sekarang ini di Betawi sendiri seperti itu. Sejak berdiri pada tahun 1527, masjid ini telah melalui beberapa kali renovasi. Namun pada beberapa bangunan arsitektur masih dipertahankan keasliannya, seperti pilar soko guru dan interior kayu yang ada di bangunan utama masjid. Kusnadi selaku pengurus masjid menjelaskan, meskipun sudah berusia ratusan tahun, namun interior pada bangunan utama masjid tetap terawat dengan baik, sehingga masih bisa dipergunakan dengan layak. Hal tersebut tentunya tak terlepas bantuan dan dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau dulu-dulu ya, kegunaannya ya pertama ya untuk bersuci, berwudu, seperti itu. Karena sekarang banyak orang datang dari para peziarah atau para yang datang dari daerah itu untuk tur religi. Jadi akhirnya itulah timbul nama daripada sumur Masjid Al-Alam ini. Karena apa? Timbul namanya dari para peziarah itu sendiri. Pertama misalnya ada orang ziarah datang 4 orang, 5 orang atau 6 orang atau lebih. Jadi pada saat
dari luar langsung, misalnya dari luar itu datang ke Masjid Al-Alam langsung ke sumur, itu langsung ngendok air dan langsung wudhu. Jadi pada saat 3 orang 4 orang itu jadi merasakan beda seperti itu kan. Misalnya ada 4 orang, satu orangnya ada yang merasakan asin, satu orang itu ada yang merasakan tawar, satu orang itu ada yang merasakan manis. Jadi disitulah timbul penamaan daripada pejara sendiri. Jadi sebenarnya sumur 3 rasa ini tidak dinamakan sama pengurus. Iya, jadi sumur 3 rasa ini dinamakan oleh pejara itu sendiri. Misalnya ada orang dari Bogor datang kemari, dia langsung berwudu atau bersuci kemari, dia pada saat merasakan, ada yang merasakan asin, pada saat satu orang ada yang merasakan tawar, dan ada satu orang ada yang merasakan manis. Juga manisnya juga bukan manis sirup, jadi seperti manis air jambu seperti itu ya. Selain memiliki bangunan arsitektur yang unik dan klasik, di Masjid Al-Alam Marunda juga terdapat sumur tua yang dipercaya oleh masyarakat sekitar memiliki 3 rasa, yakni tawar, manis, dan asin. Dahulu sumur ini biasa digunakan para pengunjung untuk berwudu sebelum melakukan ibadah di masjid. Kini sumur tersebut dapat membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan air bersih saat kemarau datang. Tak hanya itu, di bagian belakang Masjid Al-Alam Marunda ini juga terdapat makam keramat dari sosok Kiai Haji Jami'in bin Abdullah yang sering dikunjungi oleh para peziarah bahkan dari luar Jakarta. Beliau merupakan pengurus masjid terdahulu yang konon bisa membelah gelombang besar dan menyelamatkan ratusan masyarakat pada saat terjadinya peristiwa Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 silam. Sosok beliau seorang wali Allah. Beliau berasal dari Kebonanas, Jatinegara. Beliau datang kemari mengajarkan agama Allah menjadi nur atau cahaya bagi orang Marunda ini. Beliau insya Allah wallahu a'lam bishawab, semuanya hanya Allah yang tahu. Jadi beliau tinggal di Masjid Al-Alam Marunda. Pada saat terjadi kejadian luar biasa, pada saat itu di tahun di abad 18 kalau kata orang tua itu terjadi yaitu letusan Gunung Krakatau yang sebabkan yang terjadi tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau. Dan pada saat itu terjadi gelombang yang sangat tinggi. Jadi di situ kata orang-orang tua bilang itu terjadi banyak sekali makan korban. Dan tidak terkecuali Marunda juga kena dampaknya, kampung Marunda. Nah semuanya pada saat itu terjadi, semuanya lari ke Masjid Al-Alam. Pemirsa, selesai sudah perjalanan kita dalam menyusuri dan mengenal bagaimana sejarah dan keunikan apa saja yang ada di Masjid Al-Alam Marunda Cilincing, Jakarta Utara ini. Pesan yang dapat diambil memang kita tidak boleh melupakan apa yang sudah dibuat atau apa yang sudah dibangun oleh para leluhur kita untuk membangun kebinekaan di Indonesia. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah, sejumlah kaligrafer terus melanjutkan tradisi menulis mushaf Al-Quran berukuran raksasa secara manual. Karya ini bukan sekedar seni tulis, melainkan bentuk pengabdian dan misi spiritual untuk menghidupkan warisan keilmuan Islam. Seorang kaligrafer Wonosobo menulis ayat-ayat suci di atas lembaran kertas berukuran besar yang terbentang di meja kerjanya. Dengan teliti dan penuh konsentrasi, ia menorehkan tinta menggunakan pena yang dibuat dari bambu hitam. Tradisi penulisan mushaf raksasa ini berlangsung di Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK, serta Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Wonosobo. Selama lebih dari 3 dekade, proses ini dipimpin oleh seorang kaligrafer sekaligus dosen yang mendedikasikan hidupnya untuk menulis mushaf berukuran besar. Sebelum memulai pembuatan mushaf, kaligrafer menjalani proses spiritual seperti berwudu, menunaikan sholat, dan terkadang berpuasa. Setiap lembar mushaf memiliki ukuran sekitar 1,5 kali 2 meter, dan saat dibentangkan dapat mencapai 2 kali 3 meter. Untuk menyelesaikan satu mushaf raksasa dibutuhkan waktu antara 1 hingga 3 tahun. Mushaf-mushaf tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Karya ini dihibahkan ke masjid-masjid besar seperti wakaf dan kini terpasang di sejumlah masjid terkemuka di Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Tradisi ini menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap Al-Quran terus hidup melalui dedikasi dan ketekunan para kaligrafer di tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi internasional di mana para nelayan di perairan lepas pantai Karachi, Pakistan berbuka puasa di atas kapal di tengah hembasan ombak dan tuntutan mencari nafkah demi menghidupi keluarga mereka. Rekaman video memperlihatkan para nelayan menyiapkan hidangan berbuka puasa sederhana di atas gelada kapal. Mereka berkumpul menanti matahari terbenam sebelum akhirnya membatalkan puasa bersama di tengah laut. Salah seorang nelayan mengatakan ia baru saja kembali melaut setelah sekitar 10 hari berada di rumah. Ia menyiapkan perbekalan dan kebutuhan pokok untuk melanjutkan pekerjaannya melaut. Menurutnya, menjalani puasa saat berada di laut terasa lebih mudah dibandingkan saat di darat. Di rumah, berbagai tanggung jawab dan pekerjaan lain seringkali menjadi tantangan tambahan. Sementara nelayan lain menyebut menyeimbangkan ibadah puasa dengan kewajiban mencari nafkah bukanlah hal yang mudah. Namun bagi mereka, pekerjaan adalah sumber penghidupan yang tak bisa ditinggalkan. Meski bekerja di tengah laut membutuhkan tenaga ekstra, para nelayan mengaku kebersamaan menjadi kekuatan utama. Mereka hidup seperti saudara, berbagi tugas dan tawa, serta menghadapi Ramadan dengan semangat gotong royong menjadikannya kekuatan tambahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu berbicara mengenai Imlek Festival 2577 di Jakarta memadukan perayaan budaya dengan kegiatan sosial dan kuliner. Pengunjung bisa berburu takjil, memanfaatkan cek kesehatan gratis hingga mengikuti donor darah. Jakarta kembali meriah dengan hadirnya Imlek Festival 2577 di Lapangan Banteng sejak 22 Februari 2026, bertepatan dengan bulan Ramadan. Festival yang terbuka untuk umum ini menawarkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari bazar ratusan brand lokal hingga berburu hidangan takjil untuk berbuka puasa. Pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis, salah satunya yakni Yasmin Nur Ramadhani menyatakan ini cukup lengkap untuk deteksi dini resiko penyakit. Yasmin menilai festival ini menampilkan keberagaman Indonesia sesuai tema Harmoni Imlek Nusantara dan berharap kegiatan semacam ini terus digelar di masa depan. Menurut saya bermanfaat karena memberikan kesempatan untuk orang-orang di Jakarta untuk cek kesehatan gratis sekaligus juga ngabuburit di bulan puasa ini. Banyak mulai dari kesehatan mulut, mata, telinga, terus lagi nunggu pemeriksaan kesehatan jantung lengkap. Menurut saya bagus, lucu karena keragamannya kelihatan sih. Jadi nggak hanya Imlek aja, tapi karena bertepatan dengan bulan puasa juga, jadi kerasa juga Ramadannya di acara ini. Kegiatan sosial lain yang ramai diminati adalah donor darah. Hana, salah satu pengunjung yang datang khusus untuk berdonor, menyebut acara ini menjadi cara efektif meningkatkan partisipasi masyarakat meski di bulan puasa. Menurutnya, Imlek Festival 2577 bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi juga menjadi ruang untuk saling mengenal lintas budaya dan mempererat kebersamaan. Ini juga bukan donor darah pertama ya, tapi ini donor darah pertama yang dilakuin pas ada event kayak Imlek ini. Menurut saya sih ini bagus sih, biar kayak menarik orang-orang untuk donor darah, apalagi ada stok darah yang lagi menipis kayak darah A sama darah AB. Nah kebetulan saya sendiri darah A, makanya saya ada tergugah pas ngelihat postingan ada donor darah di sini. Jadi saya menjelang waktu berbuka puasa, suasana festival semakin ramai. Deretan stand UMKM dipadati pengunjung yang ingin membeli makanan atau kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Budi, pemilik usaha minuman es tebu, mengatakan momentum Imlek yang bersamaan dengan Ramadan membawa berkah tersendiri. Ini baru pertama kali ya seperti ini, ya bagus sih Pak. Kalau bisa tiap tahun diadain juga seperti ini. Ini kan kebetulan kita pas berbarengan dengan Ramadan puasa, jadi menjelang buka puasa itu baru momen-momen ramenya. Rame sekali, bisa, apalagi kemarin kan baru opening, rame, sampai ngantri-ngantri kemarin. Imlek Festival 2577 terbuka untuk umum tanpa biaya masuk. Berlangsung setiap hari pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat, dan informasi lengkap dapat diakses melalui akun Instagram resmi @imlekfestival. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan gemerlap lampion yang menyinari lapangan Banteng malam hari menghadirkan suasana meriah Imlek Festival 2577. Festival ini sekaligus menjadi ruang pertemuan budaya yang menampilkan seni, kuliner, dan kolaborasi lintas negara. Malam di lapangan Banteng berubah menjadi panggung cahaya dan warna saat ribuan pengunjung memadati area untuk menyaksikan perayaan Imlek Festival
2577. Jalanan dan taman dipenuhi lampion beraneka warna, sementara pertunjukan seni serta kolaborasi lintas budaya menambah semarak suasana. Instalasi lampion raksasa karya pelukis sekaligus konten kreator Erika Ricardo menjadi titik fokus, menampilkan tema harmoni Imlek Nusantara. Jessica Novengel, yang juga berprofesi sebagai Master of Ceremony, mengaku takjub berdiri tepat di depan lampion terbesar sambil menikmati area kuliner. Ia menyoroti detail artistik yang kaya dalam desain lampion tersebut, yang tidak hanya megah secara ukuran, tetapi juga mencerminkan kreativitas dan keindahan budaya. Kita lihat ya, kebetulan aku lagi berada di lampion terbesar yang ada di Imlek Festival kali ini, karya dari content creator dari Erika Ricardo, dan ini bisa kita lihat mulai dari ada awan-awan, bunga, kemudian juga ada gambar kuda yang keren sekali dan juga pastinya sangat indah ya, menawan sekali, dan pastinya juga menjadi ikon dari acara Imlek Festival kali ini. Festival yang digelar dari 22 Februari hingga 3 Maret 2026 ini menampilkan pertunjukan seni tradisional, kuliner, pakaian adat, alat musik Nusantara, dan atraksi barongsai yang memukau pengunjung. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, memperlihatkan sinergi dalam mengangkat budaya sebagai kekuatan bangsa. Selain menonjolkan budaya Tionghoa, festival membuka ruang kolaborasi internasional dengan Korea Selatan dan rencana partisipasi dari perwakilan Tiongkok. Acara ini terbuka untuk umum tanpa biaya masuk, berlangsung setiap hari pukul 15 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat, dengan informasi lengkap di Instagram resmi @imlekfestival. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada pula kepolisian Polresta Jakarta Barat bersama Balai Pokja Jurnalis Jakarta Barat yang membagikan ratusan takjil di ruas jalan raya dan Mogot Kebon Jeruk Jakarta Barat pada Rabu petang. Sebanyak 300 takjil dibagikan kepada setiap pengendara yang melintas jelang berbuka puasa. Satu persatu pengendara sepeda motor yang melintas di depan kantor Polres Metro Jakarta Barat Rabu petang tampak tertib mengantri guna mendapat makanan berbuka puasa. Takjil yang digelar Polres Metro Jakarta Barat bersama Pokja Jurnalis Jakarta Barat. Antusias para driver ojek daring terlihat di saat pembagian makanan takjil gratis ini diberikan langsung Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Tuedi Aditya Beniadi beserta jajaran pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya pengguna jalan yang melintas, pembagian takjil ini juga diserbu warga setempat. Pembagian sebanyak 300 bungkus makanan takjil yang telah disiapkan insan jurnalis bersama pihak kepolisian tersebut merupakan kegiatan rutin di bulan suci Ramadan. Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Pak Kapolres dan Pak Kapolres Tampil Ibu, Polres Jakarta Barat melaksanakan kegiatan sosial Ramadan bagi-bagi takjil bersama insan pers, yang mana insan pers juga membagikan takjil kepada pengguna jalan yang lewat di depan Mako Polres Metro Jakarta Barat. Dan berapa paket Pak yang dibagikan? Untuk paketnya kurang lebih sekitar 200-an. Biasanya 200 sampai 300. Diharapkan kegiatan sosial ini dapat menjadi ladang kebaikan bersama dalam rangka berbagi antar sesama guna mengisi kemuliaan bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke sentra industri bawang merah di Brebes, Jawa Tengah. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Seti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI untuk meninjau langsung kondisi produksi dan menyerap aspirasi petani. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke sentra industri bawang merah di Brebes, Jawa Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR RI. Rombongan meninjau langsung kondisi pertanian bawang merah yang selama ini menjadi komoditas unggulan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 4 DPR juga berdialog dengan petani terkait kendala produksi, distribusi hingga stabilitas harga. Sebagai salah satu sentra bawang merah terbesar di Indonesia, Brebes memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan dan ketahanan pangan nasional. Komisi 4 menegaskan komitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk dukungan sarana produksi, akses pembiayaan, dan perlindungan harga.
Kunjungan reses ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah di sektor pertanian. Melalui kunjungan ini, DPR berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani semakin kuat dalam meningkatkan daya saing pertanian nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang melaksanakan kegiatan silaturahmi dan sahur bersama para penghuni hunian sementara atau Huntara Tamiang II di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan dilakukan dengan salat subuh berjamaah serta penyerahan bantuan bahan pokok kepada warga. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaksanakan sahur bersama dengan ratusan penghuni hunian sementara atau Huntara Tamiang II di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh. Terdapat 156 kepala keluarga pengungsi banjir dan tanah longsor yang menetap di sana. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus peninjauan langsung kondisi warga di lokasi Huntara. Usai sahur, Menteri Dodi bersama penghuni Huntara Tamiang II melanjutkan sholat subuh berjamaah. Kementerian PU pun berjanji akan mempercepat pembangunan Huntara di 4 titik berbeda dengan target selesai sebelum Lebaran. Nantinya seluruh penyintas banjir dan longsor di Aceh dapat tinggal di Huntara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku dan bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan bahwa ketentuan pembayaran THR masih berdasarkan aturan lama, yaitu H-7 sebelum Lebaran. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penerbitan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan THR bukanlah hak opsional, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan kepada pekerja. Yasirli juga menyampaikan perusahaan yang tidak membayarkan THR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak meminta THR-nya? Wah, kalau THR kan regulasi. Ya. Siapa tahu Pak. Iya, nanti saya doakan semua dapat THR ya. Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan ini dan segera menyiapkan pembayaran THR bagi pekerja agar hak pekerja terpenuhi dan perayaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan tenang dan sejahtera. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama dengan Gubernur Sumsel Herman Deru bersinergi memantapkan kesiapan angkutan Lebaran 2026. Fokus utamanya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi menghadiri rapat koordinasi dalam rangka persiapan angkutan Lebaran 2026 bagi 3,87 juta pemudik bersama Gubernur Sumatera Selatan di Palembang pada Rabu 25 Februari 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera, program mudik gratis di Terminal Alang-Alang Lebar, serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Pertemuan ini pun menyelaraskan kebijakan nasional dengan daerah guna mengantisipasi lonjakan pergerakan yang diprediksi mencapai 143,9 juta orang secara nasional. Integrasi kebijakan ini diharapkan menjamin kelancaran konektivitas di Bumi Sriwijaya agar perjalanan masyarakat selamat, tertib, dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Jakarta Timur cabut banding soal lapangan padel. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai peristiwa di mana pencarian dramatis terhadap seorang lansia yang hilang di kawasan hutan Dusun Kalia, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat akhirnya membuahkan hasil. Di hari keempat pada Selasa 24 Februari 2026, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam jurang sedalam ratusan meter. Operasi pencarian terhadap seorang lansia bernama Nasrullah 94 tahun yang hilang di kawasan hutan Dusun Kalia, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat berakhir duka. Korban Nasrullah ditemukan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian selama 4 hari pada Selasa 24 Februari sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi jatuh ke dalam jurang sejauh kurang lebih 450 meter dari titik terakhir korban dilaporkan hilang. Proses evakuasi berlangsung penuh kehati-hatian mengingat medan yang curam dan licin. Hingga pada pukul 15:20 waktu Indonesia bagian tengah, korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari lokasi jurang menuju rumah keluarga untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, harapan keluarga korban yang hilang di Sungai Mondu, Kabupaten Sumba Timur akhirnya terjawab dalam balutan luka. Tim SAR gabungan menemukan Sofiani Tembakanggu usia 46 tahun dalam kondisi meninggal dunia di area muara sungai. Operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Sungai Mondu atas nama Sofiani Tembakanggu 46 tahun akhirnya menemukan titik terang. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore 24 Februari 2026 setelah tim penyelamat melakukan penyisiran intensif di sepanjang aliran sungai dan area sekitarnya. Korban ditemukan di titik koordinat yang berjarak kurang lebih 1,5 km dari lokasi kejadian kecelakaan. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan secara resmi kepada pihak Polsek Haharu dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Penemuan ini mengakhiri masa pencarian yang telah berlangsung sejak Senin 23 Februari 2026 dan membawa duka mendalam bagi keluarga korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pengemudi mobil yang terjepit akibat kecelakaan tunggal yang menabrak pohon di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada 25 Februari 2026. Kendaraan tersebut mengalami benturan keras hingga menyebabkan pengemudi terjepit di dalam kabin. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 23:25 waktu Indonesia Barat. Kendaraan bernomor polisi B1124ZFL mengalami benturan keras hingga menyebabkan pengemudi terjepit di dalam kabin. Setelah menerima informasi adanya korban terjepit di dalam kabin, tim rescue kantor SAR Surakarta diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk melakukan operasi penyelamatan. Korban diketahui bernama Joshua, 29 tahun, mengalami kecelakaan tunggal yang menabrak pohon di Jalan Adi Sucipto, Pelubukan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Selasa dini hari 25 Februari 2026. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi dengan peralatan ekstrikasi untuk mengeluarkan korban dari kendaraan yang mengalami kerusakan cukup parah. Setelah berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dilarikan ke RSUD Dr. Muardi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, mengungkap jaringan perdagangan bayi yang beroperasi sejak tahun 2024. Dari hasil penyelidikan, praktik ilegal tersebut diduga menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Direktur TPPA PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menyampaikan berdasarkan keterangan dari para tersangka, aktivitas perdagangan bayi dilakukan secara ilegal sejak tahun 2024. Jaringan tersebut diduga telah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari praktik jual beli bayi. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik berhasil menyelamatkan 7 bayi. Saat ini ke-7 bayi tersebut masih menjalani proses asesmen dan penanganan oleh Kementerian Sosial untuk memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak mereka. Polri menegaskan akan terus mendalami jaringan ini serta menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Dari keterangan tersangka, jaringan ini telah melakukan aktivitas penjualan bayi secara ilegal sejak tahun 2024 dengan pendapatan ratusan juta rupiah.
Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabarizkrim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Jihad Nabila, Azizul, Arsya, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pekerja sanitasi di kota Huber Heights, negara bagian Ohio, mendapatkan kejutan tak terduga saat menemukan seorang pria bersembunyi di dalam tong sampah. Pria tersebut diketahui merupakan buronan polisi yang melarikan diri dari perhentian kendaraan. Rekaman desk kamera yang diunggah oleh kepolisian Huber Heights di media sosial menunjukkan detik-detik penemuan tersebut. Pekerja sanitasi terlihat mendorong tong sampah ke arah truk pengangkut. Membuka tutupnya kemudian terkejut dan mundur dengan cepat sambil menuju ke arah tong saat petugas polisi tiba di lokasi. Menurut pihak kepolisian, pria itu sebelumnya melarikan diri dengan berjalan kaki setelah dilakukan penghentian kendaraan pada Senin. Petugas sempat kehilangan jejak dan memasang garis perimeter di sekitar area pencarian. Dalam video tersebut terlihat pria itu keluar dari dalam tong sampah dan langsung berlari menjauh. Seorang petugas polisi segera melakukan pengejaran. Saat berlari, sepatu yang dikenakannya tampak terlepas. Setelah pengejaran singkat, pria tersebut berhasil diamankan tanpa mengalami luka. Pihak kepolisian menyatakan proses penangkapan berlangsung tanpa insiden serius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari berita internasional, di mana Badan Intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency atau CIA, mengunggah pesan berbahasa Farsi yang menawarkan bantuan kepada calon informan di Iran. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Chia menyampaikan pesan tersebut melalui platform X, Instagram, dan YouTube. Dalam pesannya, agensi intelijen itu menuliskan, "Kami mendengar Anda dan ingin membantu," serta memberikan petunjuk tentang cara melakukan panggilan virtual secara aman. Unggahan berbahasa Farsi itu menjadi bagian dari serangkaian upaya rekrutmen yang sebelumnya juga dilakukan dalam bahasa Korea, Rusia, dan Mandarin. Namun pesan terbaru ini muncul di tengah situasi yang sensitif, ketika pemerintah Iran menghadapi gelombang protes baru di dalam negeri. Amerika Serikat dikabarkan telah mengerahkan kekuatan militer terbesarnya di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Ketegangan meningkat setelah Presiden Donald Trump mengancam akan melakukan tindakan militer pada Januari lalu, menyusul penindakan keras terhadap protes nasional di Iran. Sementara itu, mahasiswa di sejumlah universitas di Teheran menggelar aksi protes anti pemerintah pada Senin, menandakan adanya gejolak baru di dalam negeri Iran. Hingga kini misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa belum memberikan tanggapan atas pesan terbaru tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan kondisi kesehatan Kapolres Tual, AKBP Wansi Des Asmoro, dilaporkan stabil setelah terkena anak panah saat melerai bentrokan warga di Viditan, Kota Tual, Maluku. Namun proyektil masih menancap di kaki kirinya dan dijadwalkan akan segera menjalani operasi. Pasca bentrokan dua kelompok warga yang terjadi Selasa sore, aparat gabungan TNI Polri masih disiagakan di titik perbatasan kawasan Viditan, Kota Tual, Maluku untuk mencegah bentrok susulan. Rabu siang, pos pengamanan gabungan didirikan dan patroli intensif dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan. Bentrok yang terjadi tersebut sebabkan Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro luka terkena panah. Insiden bermula saat Kapolres turun langsung bersama personel Polres Tual untuk memisahkan dua kelompok warga yang terlibat aksi saling serang di jalan utama Viditan. Di tengah upaya penenangan situasi yang memanas, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dan mengenai bagian kaki kiri Kapolres. Saat ini Kapolres menjalani perawatan intensif di RSUD Karal, Satsui Tubun, Kota Langgur dan dijadwalkan menjalani operasi pencabutan anak panah. Kabid Humas Polda Maluku, Rosita Umasuki, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan kondisi Kapolres dalam keadaan stabil. Akibat dari kejadian tersebut kemarin, Bapak Kapolres terkena panah pada kaki sebelah kiri di bawah lutut dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di Langgur. Penanganan pasca kejadian tersebut saat ini di lokasi perbatasan antara kedua desa sudah dilakukan pos pengamanan gabungan yang terdiri dari gabungan TNI dan Polri dalam hal ini,
kemudian di backup juga dari Polres Maluku Tenggara. Selain Kapolres, sejumlah warga juga dilaporkan mengalami luka akibat terkena anak panah, lemparan batu dan serpihan bom molotov. Di sisi lain, kawasan Filitan saat ini juga didatangi tim dari Mabes Polri untuk melakukan investigasi terkait dugaan penganiayaan anak hingga tewas yang melibatkan oknum Brimob. Aparat berupaya memastikan proses penyelidikan berjalan aman dan tanpa gangguan di tengah situasi yang berangsur kondusif. Dari Tual Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke pemerintah Kota Jakarta Timur yang memutuskan mencabut upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan warga Pulau Mas dalam sengketa izin pembangunan lapangan padel di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menyatakan bahwa pemerintah Kota Jakarta Timur memutuskan mencabut upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan warga Pulau Mas dalam sengketa izin pembangunan lapangan padel di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Munjirin menyebut langkah banding sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur karena persoalan kewenangan administratif. Menurutnya, wali kota bukan pihak yang memiliki otoritas langsung untuk mencabut persetujuan bangunan gedung atau PBG yang menjadi objek sengketa lapangan padel di kawasan Pulau Mas. Oleh karena itu, pencabutan izin lapangan padel di kawasan Pulau Mas nantinya akan dibahas oleh organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki kewenangan teknis. Pemkot Jaktim juga akan memediasi dialog antara warga Pulau Mas dengan pihak pengelola lapangan padel. Terkait yang lapangan padel yang di Pulau Mas itu update-nya seperti apa sih Pak? Jadi kemarin sama teman-teman wartawan yang lain sudah saya sampaikan bahwa dari kami, Wali Kota, sudah memutuskan untuk mencabut gugatan bandingnya di pengadilan. Dan setelah dicabut tersebut, kan konsekuensinya itu, amar putusannya kan Wali Kota harus mencabut PBG yang keluar. Tapi Wali Kota itu kan nggak ada urgensi untuk mencabut PBG tersebut. Oleh karena itu kami bersurat kepada OPD terkait yang memang membidangi atau mengurusi masalah PBG agar bisa diselesaikan di sana. Udah, intinya itu. Tapi sudah bersurat? Sudah bersurat ke Dinas PTSP Provinsi DKI Jakarta untuk dikoordinasikan di sana. Alasan pencabutannya? Alasan pencabutannya ini karena sudah ngikutin putusan pengadilan bahwa itu memang warga masyarakat menang, cuma ini masalah kewenangan wali kota aja yang kemarin sebenarnya saya naikkan bandingnya itu masalah kenapa ditujukan ke wali kota, padahal itu tidak ada kewenangan untuk pencabutan masalah PBG tersebut. Sebelumnya, warga kawasan Pulau Mas melayangkan gugatan ke PT UN Jakarta lantaran keberatan dengan pembangunan lapangan padel di lingkungan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi dan peruntukan wilayah pemukiman setempat. Dari Jakarta Timur, Nanditio, jurnalis Info TV, melaporkan. Kita bergeser ke pemerintah Provinsi Banten yang mempercepat normalisasi Sungai Cirarap dan penguatan sistem pengendali banjir melalui operasional Bendung Sarakan di wilayah hilir Kabupaten Tangerang. Gubernur Banten Andra Sodi melakukan kunjungan kerja ke Sungai Cirarap yang berada di wilayah Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Selasa 24 Februari 2026. Andra Sodi menyampaikan bahwa Sungai Cirarap memiliki peran penting sebagai jalur aliran air di kawasan tersebut. Namun sedimentasi dan penyempitan badan sungai menjadi salah satu faktor penyebab meluapnya air ketika curah hujan tinggi. Selain meninjau kondisi fisik sungai, Gubernur juga meminta dinas terkait untuk segera melakukan pemetaan titik-titik rawan banjir serta mempercepat pengerukan sedimentasi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai guna menjaga kelancaran aliran air. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk melalui program normalisasi dan pembangunan turap di sejumlah titik strategis. Hari ini saya meninjau langsung Sungai Cirarap, kemudian Situ Gelam, dan tadi juga langsung ke hilirnya Bendung Sarakan menindaklanjuti kejadian banjir beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah kita melakukan rapat koordinasi dengan Bupati, dengan Wali Kota, dengan Kepala Balai, dan hasil
koordinasi kita adalah kita berbagi tugas, mengerjakan beberapa hal, membagi wilayah kerja, dan alhamdulillah ini progres yang terlihatnya seperti ini. Tapi tetap sepanjang Sungai Cirarap ini harus dinormalisasi. Kalau tidak, maka daya tampung airnya akan sangat terbatas. Warga Kelam Jaya menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap penanganan Sungai Cirarap dapat segera direalisasikan agar banjir tahunan tidak lagi mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja Gubernur Banten dalam memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, serta tepat sasaran di seluruh wilayah Provinsi Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diduga kerap buat onar, remaja diamankan polisi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa berikutnya, di mana ada sebuah mobil yang diduga gunakan nomor plat palsu. Seorang pengemudi mobil terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Usai dihentikan oleh polisi, pengemudi nekat melawan arus hingga menghantam pengendara lain. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik minibus diamuk massa di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di dekat halte busway Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu 25 Februari 2026 sore. Insiden ini bermula saat minibus ini hendak dihentikan petugas di wilayah Gunung Sahari karena diduga menggunakan TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai. Bukannya berhenti, pengemudi justru memacu kendaraannya untuk melarikan diri dan nekat melaju melawan arus. Pelaku berhenti usai menghantam pengendara yang datang dari arah berlawanan. Pengendara lain yang kesal merusak kaca belakang mobil pelaku. Pengemudi mobil berinisial HM yang masih berusia 24 tahun kini telah diamankan pihak kepolisian. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu ada pula aksi nekat dua sejoli yang menggasak sepeda motor milik petani di Kecamatan Ligung, Majalengka, Jawa Barat yang berakhir tragis. Kedua pelaku babak belur dihakimi massa usai dipergoki dorong motor korban yang terparkir di pinggir jalan. Rekaman video amatir memperlihatkan warga mengamankan sepasang muda-mudi berinisial MY dan RW. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Kedung Sari pada Selasa 24 Februari 2026. Insiden bermula saat korban beraktivitas di sawah dan meninggalkan motornya yang terparkir di pinggir jalan. Korban curiga melihat motornya dibawa pelaku. Korban yang curiga melihat motornya dibawa pelaku langsung mengejar sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan korban berhasil menghadang pelaku. Massa yang emosi langsung menghakimi keduanya hingga terluka cukup parah di bagian wajah. Kronologinya seperti gini ya, saya pagi-pagi pergi ke sawah, nyemprot. Habis 2 tank tuh kan saya tuh berhenti, pas tengok ke jalan, motor saya tuh ada yang bawa, baru antara jarak 2 meteran lah. Terus? Saya kan teriak, sambil lari-lari tuh, tank aja sempat dibanting kemana itu, di tengah-tengah kotakan padi kali. Oh, Bapak kejar, terus tertangkap di mana Pak? Dikejar tuh, tertangkap di Desa Kedung Sari, baru masuk di blok itu Pak, Karanganyar apa Mekar. Berarti motor Bapak ini diruksak pakai kunci letter T ya Pak? Iya.
Petugas dari Polsek Ligong yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek guna menghindari aksi anarkis lanjutan. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor serta sebuah kunci letter T sebagai barang bukti. Hingga saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di unit Reskrim Polsek Ligong. Pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dan Bea Cukai Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berhasil gagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. 2 orang mahasiswa asal Malaysia diamankan petugas setelah kedapatan membawa 17 cartridge berisi narkoba berupa ganja cair. Polrestabes Palembang mengungkap peredaran narkotika 2 mahasiswa asal Malaysia melalui operasi Pekat Musi 2026. Petugas mengamankan tersangka berinisial MA di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Petugas menemukan 7 buah cartridge yang mengandung zat THC dan etomidate atau narkotika jenis ganja cair yang hendak didistribusikan ke kota Jambi. Petugas kemudian mengamankan SA di kota Jambi dan mengamankan 10 buah cartridge serupa. Polisi menyita 10 paket cartridge tambahan sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 17 unit. Dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA. Dan mendapatkan pemilik dari 10 cartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Seluruh barang bukti akan segera dimusnahkan guna melengkapi berkas perkara persidangan. Para tersangka kini terancam dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga kerap membuat keributan dan meresahkan warga kompleks perumahan Villa Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang remaja diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 8 anak panah beserta pelontarnya sebagai barang bukti. Tim Satreskrim Polsek Somba Opu langsung bergerak cepat meringkus MA, remaja berusia 19 tahun di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah anak panah yang disembunyikan di dalam tas. Petugas juga menemukan anak panah beserta alat pelontar yang disimpan di dalam bagasi motor pelaku. Kuat dugaan barang ini akan digunakan menyerang warga atau kelompok lain usai sholat tarawih. Penggeledahan ini merespon laporan warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja yang kerap membuat keributan saat warga sedang khusyuk beribadah di masjid. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di perumahan Villa Samata ada beberapa anak muda yang sedang ngumpul dan dicurigai sering melakukan keributan. Dilakukan interogasi, dia mengakui bahwa masih ada alat busur lain yang disimpan di sadel motor. Kini pelaku bersama barang bukti 8 mata busur telah diamankan di Mapolsek Somba Opu untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, MA terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke Satreskrim Polresta Jakarta Timur yang meringkus pelaku penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku rupanya bukan anggota kepolisian, bahkan pelaku juga positif narkotika usai dilakukan tes urin. Pria berinisial M alias E yang melakukan penganiayaan terhadap 3 orang karyawan SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya diringkus oleh polisi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku sempat mengaku sebagai anggota kepolisian dan mobil yang dibawanya merupakan milik seorang jenderal. Dari hasil penyidikan, pelaku rupanya bukan merupakan anggota polisi, melainkan pekerja swasta. Bahkan dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika jenis sabu, ganja, hingga ekstasi. 2:10 waktu Indonesia bagian Barat di Kelurahan Cipinang
Dan tentunya ada level korban, yaitu ada sebanyak 3 korban yang inisial LH sebagai operator SPBU dan AN juga sebagai operator, dan satu lagi inisial AK sebagai pengawas SPBU. Pelaku nekat melancarkan aksinya setelah tidak bisa mengisi BBM Pertalite lantaran barcode yang ditujukannya tidak sesuai dengan kendaraan tersebut. Saat dialihkan untuk isi Pertamax oleh karyawan SPBU, pelaku justru langsung membabi buta menganiaya 3 karyawan SPBU tersebut hingga para korban mengalami luka-luka. Kepada petugas, pelaku sengaja menyebut mobil milik jenderal agar kendaraannya bisa diisi BBM Pertalite. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Nanditio, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga terlibat sindikat penggelapan mobil dengan modus overkredit. Seorang oknum debt collector di kota Metro Lampung diringkus Satreskrim Polres Metro. Modus pelaku dengan cara overkredit tanpa prosedur yang syah sehingga merugikan ratusan korban jutaan rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro menangkap seorang pria berinisial AU, oknum debt collector yang diduga menjadi bagian sindikat penggelapan kendaraan. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan usai polisi menerima laporan dari salah seorang korban. Aksi penggelapan ini bermula saat tersangka menawari korban pemilik mobil skema overkredit dengan iming-iming keuntungan. Namun setelah kendaraan diserahkan, tersangka justru mengalihkan unit kendaraan ke pihak lain secara ilegal sejak tahun 2024 silam. Naasnya, korban masih harus menanggung kewajiban angsuran bulanan saat kendaraan sudah berpindah tangan. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 285 juta rupiah. Ini merupakan seorang debitur mobil Innova tahun 2017, di mana dia ingin melakukan overkredit terkait mobil Innova tersebut, lalu ditawarkanlah oleh saudara inisial MA alias Ari tersebut dengan iming-iming akan dilakukan overkredit dengan sebuah keuntungan. Petugas juga menyita barang bukti berupa dokumen transfer dan catatan transaksi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro dan dijerat pasal 378 serta 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor jenis Matic yang menggunakan kunci keyless di Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku nekat menendang paksa bagian stang motor korban lalu membawanya pergi pada siang hari. Dari rekaman kamera CCTV, nampak 1 dari 4 pelaku langsung menyasar sepeda motor jenis Matic yang terparkir di halaman klinik Jalan KRT Rajiman, Cakung, Jakarta Timur, Minggu 22 Februari 2026 siang. Pelaku menggasak motor dengan cara menendang paksa bagian stang motor lantaran sepeda motor menggunakan kunci keyless. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku mampu menggasak motor tanpa diketahui korban maupun warga, meski kondisi tengah ramai. 4 orang, kebetulan motornya ada 2. Cepat sekali, nggak sampai berapa detik udah langsung ambil. Lu menggunakan alat nggak? Tidak menggunakan alat, paling pakai tangan sama kaki aja sih digituin. Oh, dipatahin? Iya, dipatahin. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Nanditio, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 sepeda motor terjadi di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kabupaten Bogor pada Rabu 25 Februari 2026. Pemotor dan penumpang alami luka ringan. Kecelakaan terjadi di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kabupaten Bogor, Rabu 25 Februari 2026. Berdasarkan rekaman CCTV, salah satu sepeda motor diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintas, motor yang melaju kencang diduga menyerempet kendaraan lain yang berada di depannya. Kedua motor berikut pengendara dan penumpangnya pun terjatuh ke jalan. Sepeda motor yang diduga menyerempet dikendarai oleh 2 orang remaja, sedangkan motor lainnya ditumpangi 2 orang dewasa bersama seorang balita dan seorang bayi. Akibat kejadian ini, sejumlah korban mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh. Pengendara motor diimbau agar selalu berhati-hati dan mematuhi batas kecepatan demi menghindari kecelakaan serupa. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.